Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau share ke kalian seputar gimana caranya jadi konten kreator tapi modal HP doang. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana tips dan triknya, yuk simak baik-baik videonya. Oke guys, sebelum aku kasih tahu tips dan triknya, sebenarnya aku mau di sini ngasih tahu dulu apa sih itu konten kreator. Nah, konten kreator merupakan suatu kontribusi informasi ke suatu media, baik media digital, platform manapun ya, yang berupa karya atau informasi terkini gitu. Nah, buat kalian mungkin yang baru terjun di dunia media digital ini, pasti bingung kan kira-kira harus seperti apakah kontennya dan harus upload kemana gitu kan ya, apakah YouTube itu menghasilkan atau Instagram menghasilkan dan Facebook juga gitu. Jadi di sini aku bakal bahas secara rinci mengenai platform media yang akan menghasilkan atau mendapatkan uang lah istilahnya ya dari media tersebut. Nah, kebanyakan orang mikir kalau bikin suatu konten itu harus modal banyak, kayak misalnya harus pakai kamera yang bagus atau misalnya harus jago editing dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya sesimpel itu kalian buat suatu konten dan itu bisa jadi suatu karya buat kalian. Kayak gini contohnya. Nah, di sini aku mau cerita dulu seputar pengalaman aku selama 1 tahun di YouTube dan akhirnya kemarin baru monetisasi. Itu kayak suatu prestasi buat aku ya, achievement banget karena bener-bener perjuangan dari 0 subscriber. Sedangkan aku bukan siapa-siapa ya guys. Aku bukan kayak artis atau apa gitu, tapi alhamdulillah dengan segala usaha gitu ya dan juga doa, kita juga pasti bisa menghasilkan suatu karya dan mendapatkan uang gitu dari platform manapun. Oke, sebelum kita bahas di sini aku mau ngasih tips dulu. Yang pertama, untuk membuat suatu konten gak perlu modal mahal. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena modal HP doang pun ya itu kita bisa mempergunakan untuk membuat konten kayak gitu. Jadi buat kalian yang sering nanya ke aku, Sar pakai kamera apa sih video gitu? Sar ngedit fotonya pakai apa? Sar pakai kamera yang mahal ya? Enggak guys, enggak. Aku cuma modal HP doang nih ya. HP aku bakal sebutin Samsung A50 gitu ya. Dan sekarang aku pertama beli mungkin dulu 2000 berapa ya? 2019 lah ya. Aku beli sekitar 4 juta, tapi sekarang udah 2 juta gitu ya. Bahkan udah murah banget gitu ya. Kalau kalian mau sama kayak aku, it's okay gitu ya. Karena ini HP aku nggak ganti-ganti dan ini canggih banget. Canggih tuh dalam arti menurut aku udah standar banget buat bikin konten dari segi resolusi video dan juga dari segi editing ya, nggak nge-lag gitu, memori dan lain sebagainya. Jadi guys, intinya nggak perlu pakai HP yang mahal-mahal juga gitu ya untuk menciptakan suatu konten. HP yang ada pun, yang kalian punya, merek apapun, asal bisa video, itu sebenarnya it's okay. Karena sekarang udah banyak editing dengan filter-filter yang canggih gitu kan. Jadi nggak usah repot-repot. Nanti mungkin di next video kalau kalian mau dan kalau kalian request, aku bakal kasih tahu gimana caranya ngedit video dan gimana caranya ngedit foto untuk thumbnail gitu ya. Nah, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian platform mana aja yang bisa menghasilkan kalian pendapatan ya dari segi konten. Jadi konten kreator kan fungsinya itu untuk kreasi, tapi sebenarnya di lain juga ada profit oriented juga guys. Nah, di sini platform sebenarnya banyak kan media sosial itu gitu kan, dari mulai YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Tapi di sini aku bakal khusus ngasih tahu tentang media atau platform yang memang aku udah terjun ke situ dan sudah monetisasi. Yang pertama YouTube ya, yang kedua ada Facebook. Nah, di sini jangan lupa dulu ya subscribe YouTube aku Sarah Fayuri dan Facebook aku dengan fanpage resep masakan terkini. Untuk YouTube nih ya, YouTube itu sebenarnya gampang-gampang susah kalau dibilang gitu ya, karena sebenarnya gue 1 tahun perlu 1 tahun untuk mendapatkan monetisasi dan mendapatkan dolar dari situ gitu ya. Sebenarnya untuk YouTube peraturannya simple. Peraturan YouTube itu hanya
1000 subscribers dan 4000 jam tayang, kalian sudah bisa monetisasi. Dan gue sendiri baru mendapatkan monetisasi selama 1 tahun di YouTube dan baru tercapai gitu. Jadi memang ada limit waktunya ya guys. Nah kemarin gue sempet deg-deger gitu loh, karena udah mau setahun. Agustus tuh gue baru mulai tuh ya, Agustus 2019, dan Agustus 2020 ini berarti bulan terakhir untuk mendapatkan monetisasi. Kalau enggak ya udah sirna gitu. Lu harus cari lagi peraturan YouTube yang baru untuk mendapatkan monetisasi. Tapi alhamdulillah ternyata di bulan ini mepet ini ya, deadline banget gitu ya untuk mendapatkan monetisasi, dan akhirnya gue monet. Sedangkan Facebook nih, banyak orang yang mikir mungkin kayaknya Facebook sebenarnya apaan sih gitu, emang bisa ngasilin duit di Facebook, dan kayaknya gue udah nggak pakai Facebook deh gitu. Jangan salah guys, kalian lihat aja gitu ya, orang tua kalian juga udah mulai kayaknya Facebookan gitu kan. Jadi kan orang tua kalian mungkin lebih banyak lagi orang yang pengguna Facebook, tapi kalian gak sadar gitu ya seberapa banyak orang yang menggunakan platform media tersebut. Dan jangan salah, untuk mendapatkan monetisasi di Facebook lebih cepat dibanding di YouTube. Jadi waktu itu gue pertama awal Agustus 2019 gue nge-YouTube nih. Nah, berjalan beberapa bulan ke 2020 baru gue mulai fanspage di Facebook. Nah, waktu dulu kan di YouTube gue belum tahu ya, maksudnya tuh kontennya kayak gimana sih, harus kayak gimana gitu, belum ngeh lah ya kalau misalnya permainan YouTube tuh harus seperti apa. Tapi setelah beberapa bulan gue masih ngerasa kayak susah banget, hasilnya juga kayaknya belum segimana gitu. Waktu itu masih 1000 jam tayang, karena kan harus 4000 ya, jadi gue harus ngumpulin 3000 jam tayang lagi. Dan itu udah ngap-ngapan banget gitu ya, udah kayak bikin konten seminggu 4 kali, bahkan ada yang tiap hari. Jadi gue tuh gak nentu, kadang bulan ini semangat banget nih, setiap hari gue bikin konten gitu kan. Kadang bulan depan seminggu 3 kali doang gitu, seminggu 2 kali, bahkan seminggu sekali. Jadi memang gak teratur lah istilahnya. Pas 2020 gue mulai tuh di fanspage ya, awal tahun kayaknya Februari gue baru bikin. Nah di sini gue udah tahu nih trik dan tipsnya, karena saudaranya Aldi waktu itu udah buka gitu ya fanspage gitu. Nah di situ gue belajar gitu loh, kayak oh ternyata kalau di fanspage kita harus bikin yang memang menjurus gitu loh. Karena kan kalau di Facebook ada banyak grup gitu kan, bisa di sharing status, dan kayak banyaklah hal ya penggunaan medianya di Facebook dibanding YouTube gitu. Waktu itu gue mikir karena konten gue di YouTube tuh banyaknya masakan gitu ya, jadi gue bikin aja deh masakan, konsep masakan doang tapi di fanspage gitu. Nah gue waktu itu bingung gitu kan, apa ya kira-kira resep masakan apa gitu ya. Terus gue mikir kayaknya gue bakal bikin resep makanan yang emang kekinian banget. Terus ya udah deh gue bikin judulnya dengan resep masakan terkini. Jadi kayak itu tuh random aja gitu buat bikin kayak gitu. Terus setelah itu buat aja ya. Nah dari situ sebenarnya gue cuma re-upload lah ya apa yang udah gue upload di YouTube gitu kan, dan gue upload di Facebook. Awalnya cuma 15 detik doang, karena gue pikir mereka biar nonton di Facebook gitu kan, tapi gue share ke berbagai grup. Nah waktu itu suami gue waktu itu masih pacaran kan ya, dia bilang udah deh upload full aja, karena kan kalau di Facebook juga ada syaratnya ya. Kalau di YouTube kan syaratnya 4000 jam, tapi kalau di Facebook itu 1 menit. Jadi ada beberapa macam, ada 1 menit pertama, ada 30 detik pertama, dan lain sebagainya. Jadi biar memenuhi jam tayang itu gitu ya. Terus yaudah deh gue bikin upload full gitu. Tadinya sayang gitu loh kalau misalnya upload full di Facebook, dan akhirnya gue coba. Nah ternyata langsung trending guys. Jadi waktu itu pertama kali gue upload kalau nggak salah ayam bakar atau ikan bakar ya, ayam bakar kalau nggak salah ya, ayam bakar bumbu sedap gitu ya kalau nggak salah. Nah waktu itu langsung trending 6000 yang nonton gitu, dan gue ngerasa kayak oh my god ternyata cepet banget viralnya gitu. Maksudnya tuh cepet banget yang nonton, sedangkan gue di YouTube perlu beberapa hari untuk dapetin 100 view gitu. Kayak lama banget gitu kan, kapan gue kaya gitu. Terus setelah lama dari Februari, kalau nggak salah Juni atau 3 bulan setelahnya gue udah monetisasi di Facebook.
tapi belum dapat iklan waktu itu karena ada banyak syarat kan gitu ya. Jadi kalau di Facebook lebih banyak peraturan gitu guys dibanding YouTube. Kalau YouTube tok cuma 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribers, tapi susah banget nyari jam tayangnya. Nah tapi kalau Facebook lebih gampang, cuman lebih banyak persyaratannya. Persyaratannya selain jam tayang itu, dia juga harus ada 10.000 pengikut. Terus juga harus ada apa sih, kebijakan gitu yang nggak boleh plagiat atau copyright gitu loh intinya. Nanti mungkin di next video ketika kalian mau gimana sih cara SAR gitu buat yang Facebook sama YouTube, gue bakal detail gitu. Kalau sekarang gue mau cerita dulu aja. Setelah itu di Facebook udah dapet nih gue monetisasi, tapi belum dapet tuh AdSense-nya. Sampai sekarang pun Facebook belum dapet AdSense ya guys, cuman YouTube doang yang udah dapet AdSense. Nah kenapa susah? Karena ternyata yang 1 menit jam tayang itu harus ada 100.000 orang yang ngelihat 1 menit pertama. Itu agak lumayan pusing gitu ya. Tapi cepat monetisasinya gitu. Monetisasi di awal sama kesananya emang agak ribet gitu. Tapi kalau misalnya YouTube monetisasi di awal baru ngumpulin dolar gitu. Kalau misalnya yang Facebook itu dulu monetisasi dulu di awal, ngumpulin dolarnya nanti setelah lu dapat 100.000 pengikut gitu. Entah sih, gue juga kayak sekarang masih meraba-raba. Cuman memang gak ada yang gak mungkin di dunia ini, karena di situ tuh kan persenan. Kalau di Facebook ya, berapa persen yang lo udah dapat gitu ya untuk nge-clearin jam tayangnya. Dan di situ alhamdulillah gue udah 62% per kemarin. Jadi sekarang gue masih push terus yang di Facebook biar dapat 100% gitu ya. Biar dapat AdSense ya guys. Buat kalian konten kreator, kalau yang udah mulai berpikir untuk berkreasi atau berkarya gitu ya, just langsung upload aja gitu, gak usah pikir-pikir panjang. Karena sekarang kalau misalnya terlalu banyak di konsep itu bakal jadi lama nantinya. Tapi kalau misalnya kalian udah langsung upload tanpa mikirin konsep dulu, udah langsung deh. Karena gue juga di YouTube gitu, gak mikirin konsep gue waktu awal-awal, udahlah gitu ya, upload apapun yang gue mau gitu kan. Awal-awal gitu, tapi kesini oke, kayaknya gue harus menjurus ke beberapa hal kayak gitu. Jadi nanti dulu lah mikirnya gitu. Yang penting berkarya dulu, karena kan prosesnya lama gitu kan. Seiring dengan berjalannya waktu, kalian juga bakal bisa menilai video apa yang harus kalian buat gitu kan, atau konten apa yang memang terkini yang kemudian kalian bisa buat dan menjadi viral gitu. Jadi sebenarnya triknya untuk YouTube atau Facebook ini, kalian buat kalau yang baru-baru nih ya, kalau kalian bukan artis, kalau kalian bukan selebgram dan bukan siapa-siapapun kayak gue gitu ya, bukan siapa-siapa, kalian ikut aja hal-hal yang baru yang viral. Kalau misalnya di masakan nih, masakan yang lagi viral apa nih, kalian buat dan kalian berkreasi dari masakan itu. Meskipun udah ada resepnya yang memang udah top di situ, tapi kalian kreasikanlah dengan resep yang kalian yang seada-adanya, misalnya tanpa oven, tanpa mixer, tanpa ini, tanpa itu gitu, kayak gitu-gitu loh, yang kayak mudah banget, sederhana, tapi kalian bisa berkreasi di situ. Nah itu yang kalian bisa bikin konten. Kalau gue kayak gitu ya awal-awal, dan pada akhirnya alhamdulillah ada beberapa konten yang memang udah viral gitu kan. Viral tuh dalam arti nggak kayak trending ya, tapi menurut gue viral tuh puluhan ribu orang yang nonton tuh, menurut gue udah alhamdulillah banget gitu ya. Karena itu sumber gitu dari jam tayang gue pas awal-awal belum monet. Tips yang lainnya adalah kalian harus mempelajari berbagai video editing dan juga foto editing. Karena untuk YouTube nih terutama kan orang kalau ngelihat cover tuh ya baru bisa ngeklik gitu, dan kalian tuh harus bikin cover yang memang bikin imajinasi yang buat orang lain tuh mau ngeklik gitu kan. Imajinasi yang bener-bener kayak wah ini kayaknya enak banget gitu kalau makanan. Nah nanti gue juga mungkin kalau kalian mau di next video gue bakal ajarin ke kalian tutorial gimana caranya buat thumbnail kayak gitu. Nah selanjutnya untuk video editing, kalau misalnya kalian mikir ya gimana sih caranya buat bikin video yang bagus atau edit yang bagus dengan filter-filter yang lucu, atau misalnya gak usah pakai filter tapi udah bagus padahal kamera kalian pas-pasan kayak gue kayak gitu. Gimana caranya? Itu bisa diatur guys ya. Asal kalian mau belajar aja, sebenarnya bisa. Nah buat kalian yang pengen tahu, jangan lupa juga komen di bawah gue. Sar pengen dong gimana caranya buat edit. Sar pengen dong diajarin gimana caranya bikin video atau lain sebagainya. Kalian komen aja, nanti gue bakal bikin. Kalau kalian gak komen, gue gak akan bikin. Selanjutnya nih ya, buat kalian yang masih bingung untuk memulai,
Kalau kata tadi gue bilang gak usah dikonsep dulu terus langsung aja gitu praktek, tapi kan ternyata banyak juga orang yang kayaknya nggak bisa kayak gitu ya guys, harus kayak mikirin dulu, gue gak mau asal-asalan gitu ya, atau dia orangnya perfeksionis atau kayak gimana, jadi pengen satu fokus di suatu bidang. Nah, tapi kalian bingung gitu. Nah, buat kalian yang masih bingung, coba deh kalian tuh passionnya apa gitu ya. Kalau misalnya mau sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tuh dilihat dari passion, bakat gitu. Kalau misalnya kalian punya suara bagus, kenapa enggak bikin cover-cover? Kalau misalnya kalian suka melukis, kenapa enggak kalian bikin draw in my life atau drawing apa gitu kan ya. Intinya kayak sesuai aja sama passion kalian. Kalau kalian sukanya ngomong nih kayak gue nih ya, bikin aja konten kayak gini ngomong gak jelas gitu ya di depan kamera udah jadi gitu. Jadi ya guys, jadi konten kreator itu mudah kalau kalian mau, susah kalau kalian gak mau belajar. Itu aja, simpelnya gitu ya. Jadi buat yang mau milih konten apapun, mau kayak gimana pun, di-upload dimanapun, kalau misalnya kaliannya tekun, dan kalau kalian misalnya punya target dan deadliners banget gitu, dalam arti 1 bulan harus berapa konten gitu ya, ditarget lah istilahnya kalian pas mau konten, itu bakal menghasilkan nantinya. Percaya deh, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau misalnya kalian mau terus usaha, dan jangan lupa berdoa. Itu aja guys, tips dan triknya buat kalian yang mau jadi konten kreator. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe di YouTube channel gue, Sarah Fayuni. Dan see you on the next video. Dadah!